Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, zuriyat, dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dengan izin Allah Azza wa Jalla kembali kita dapat bermuajahah, bertatap muka melanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'anul Karim, yaitu insyaallah masih surah Al-A'raf juz 9. Insyaallah kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 199, yang mana ayat 199 dan ayat 200 ini di dalam kitab tafsir Inspirasi dijelaskan ada 4 dasar akhlak mulia. Di dalam 2 ayat ini berisikan tentang 4 dasar akhlak mulia, terutama bagi orang yang ingin berdakwah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Yang terjemahnya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan, serta janganlah engkau pedulikan mereka yang bodoh. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan 3 hal. Nanti akan dilanjutkan dengan yang keempatnya. Yang pertama, khuzil afwa. Jadilah pemaaf. Ini kalau kita lihat ayatnya ini memang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata fi'il amrnya, kata khul, itu menunjukkan
kepada mukhatab mufrad, bukan jamak. Kalau jamak kan khudhu, namanya khudhil afwa. Artinya ya, ambillah maaf, maksudnya jadikanlah dirimu sebagai orang yang pemaaf, atau bahasa lainnya jadilah pemaaf. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini perintah Allah yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini perlu? Yaitu adalah menghadapi al-mad'u, orang yang didakwah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diamanahi oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Orang yang diamanahi untuk menyampaikan amanah menyampaikan ini disebut dengan tabligh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat ini, sifat tabligh. Artinya ya, belum dikatakan Rasul kalau tidak menyampaikan. Itu wajib, sifat yang wajib pada Rasul. Harus menyampaikan. Kalau gitu namanya tidak utusan. Ya, namanya utusan itu tentu untuk menyampaikan. Nah, orang yang disampaikan kepadanya untuk diajak. Nah, mengajak itu disebut dengan dakwah. Orang yang disebut dengan da'i, yang diajak disebut dengan mad'u. Orang yang diajak ini kan macam-macam modelnya. Ada yang langsung menerima dengan baik. Ada juga yang setengah-setengah. Bahkan ada juga yang melakukan sikap-sikap menolak. Bahkan bukan hanya sekedar menolak dengan sikap dan kata-kata, bahkan dengan perbuatan. Nah, di dalam sikap, kata-kata, dan perbuatan ini banyak juga yang tidak menyenangkan, yang bisa mengganggu kesabaran, keikhlasan dari dai itu. Maka itu kalau kita melihat melalui media, baik itu televisi ya, ataupun HP, sekarang ini kan ada yang ustadz-ustadz agak sedikit hitam, marah, kesal. Waktu berdebat itu sampai bersih tegang leher. Ya, kenapa? Sulit memaafkan mungkin. Ya. Tapi bagi mereka yang bisa memaafkan, itu tak sampai bahasa kita mencak-mencak. Maka mereka perlu tahu tentang ayat ini. Bahwasanya ada perintah dari Allah, khudhil afwa. Ya. Jadilah engkau pemaaf. Kenapa? Karena sifat manusia itu memang pasti ada kekurangannya. Kurang lebih itu ada setiap masing-masing kita. Jangankan orang lain, kita pun juga bisa salah. Kita pun juga bisa dan pasti memiliki kekurangan. Disitulah dituntut bagi kita untuk bisa memaafkan. Nah, di dalam masalah memaafkan ini, bahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu dijanjikan pahala yang besar. Karena setiap pahala yang besar itu biasanya diuji dengan ujian berat. Maka ada bahasanya mengatakan, coba maafkan. Nyambat nyaman ya. Memaafkan tuh ngaleh ya. Ya, memang tidak mudah memaafkan itu. Apalagi kesalahannya itu sampai mengganggu hati. Ya, sampai mengganggu hati. Maka ada istilah sakit hatinya sudah ya. Dengar kata-katanya, sikapnya. Nah, kalau bagi seorang da'i, ya, hal ini hendaknya dihindari. Kesal, benci, marah terhadap orang yang didakwah itu hendaknya dihilangkan.
Maka itu para nabi dan rasul yang pemaaf itu digelari dengan ulul azmi. Digelari dengan ulul azmi. Karena mereka ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat hilm. Hilm itu bisa memahami orang lain sehingga mudah untuk memaafkan. Itu hilm. Ada ilm, ada hilmun. Nah, hilm itu memang tidak semua orang dapat. Sedangkan Nabi yang 25 itu yang digelari ulul azmi kan tidak semua. Hanya 5 Nabi dan Rasul yang digelari dengan ulul azmi. Saking tidak mudahnya untuk memiliki sifat hilm. Padahal Nabi itu, padahal mereka Rasul. Bagaimana kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kesabaran Nabi Musa alaihissalam, kesabaran Nabi Isa alaihissalam, kesabaran Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah ya lebih lama daripada masa beliau hidupnya kan 1000 tahun. Nabi Nuh itu lawas hidup ada yang mengatakan 950 tahun. Diangkat Nabi ya umur 50-an, dakwahnya 900. Yang beriman itu tidak sampai ya angka jari tangan di atas dikumpulkan dengan bawah kada sampai. Yang beriman bayangin itu sedikit. Bahkan dikatakan hanya anak-anak beliau. Jadi yang lain tidak. Bahkan istri dan salah satu anak beliau pun tidak beriman. Itu gimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa memaafkan itu. Bisa sabar. Kalau kada sabar bahasanya kan kada menghadangi 950 tahun. Tidak dengan 900 tahun itu. Hanya aja sudah 10-20 tahun berdakwah. Minek udah karam langsung. Ini kan lama. Baru berdoa. Tapi dari seluruh nabi yang ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan ya untuk didatangkan azab. Bahkan ketika ditawarkan untuk diturunkan azab, beliau tetap bertahan. Tidak. Kenapa? Tetap optimis bahwasanya kalau tidak mereka yang nanti beriman, keturunan-keturunan mereka. Nah, ini keteladanan Rasulullah SAW di dalam memaafkan. Maka ketika Allah berfirman, khudil afwa. Maka Rasulullah terkenal sebagai orang yang pemaaf. Dan sifat pemaaf yang ada pada Nabi adalah merupakan salah satu karunia besar yang Allah karuniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam ayat ini Allah menyatakan yang melembutkan hati Nabi adalah Allah yang merupakan rahmatnya. Fabima rahmatim minallah linta lahum. Engkau jadi lembut bagi mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau ya Rasulullah berhati keras lagi kasar, lam faddu min hawlik, maka tentulah mereka akan berpaling pergi meninggalkanmu. Maka itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah kepada Allah ampunan bagi mereka. Baru kemudian wasyawirhum fil amr. Bila ada masalah jangan langsung ambil keputusan, musyawarahkan dulu. Bahas dulu. Ini kan sekarang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang kada bermusyawarah lagi, langsung vonis. Yang salah berpandir, salah menyatakan sesuatu, langsung hukum.
Langsung dicatatkan dia begini begitu. Kenapa kada dihiau dulu? Panggil, kenapa nyambat nang kayak itu? Kan ada dalilnya begini begitu. Supaya dimusyawarahkan. Mana tahu orang tersalah. Namanya juga al-insan mahalul khata' wan isyan. Tapi dengan adanya media ini bahaya ternyata. Sedikit orang salah kayaknya orang ada boleh salah. Sedikit salah hantam, sedikit salah hantam. Akhirnya sesama muslim berkelahian. Ya kan? Sesama ulama bermusuhan. Katanya orang alim kan mau kayak itu. Kalau orang alim itu bila ada masalah dimusyawarahkan. Kenapa? Mengikuti Al-Quran sebagai pedoman. Wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah sepakat, sudah ada yang satu kata, kalaupun tidak ada biasa. Wah, kita kada sepakat, biasa itu. Sampai hari ini ya, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kada sepakat. Dalam masalah apa? Masalah tiga tuk. Ya, ketika Imam Syafi'i sudah berada di Mesir, beliau berfatwa. Apa fatwanya? Bila laki-laki dan wanita yang tidak mahram, ya, bila mereka bersentuh kulitnya tanpa alas, ya, syahwatkah, tanpa syahwatkah, tetap batal wudhu. Mau di mana saja, mau di Makkah, di Madinah, Tembilahan, Sungai Luar, ya, Teluk Kabong, tetap juga. Ini kadang-kadang ada katanya kalau di Mekah ya kita kada betal aja. Kalau mazhab Syafi'i mau di Mekah, mau di Madinah, di mana saja tetap batal, dan itulah qaulus shoreh. Perkataan yang paling jelas, paling kuat di dalam pendapat ulama-ulama Syafi'i, iya, dan pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik bila tersentuh tanpa alas, tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Jadi sampai kapan ini ikhtilafnya? Sampai kiamat. Kan tidak masalah. Jadi kalau ada perbedaan tidak ada masalah. Itulah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah. Karena Allah yang memutuskan tuh mana yang ini sebagainya. Yang penting kita mengikuti orang yang sudah pada makam ya mujtahid mutlak. Yang diakui, dibenarkan untuk berijtihad. Di zaman sekarang ini banyak timbulan mujtahid hanya. Nah ini yang bahaya nih. Sedangkan dia ya siapa yang mengangkat sebagai mujtahid? Orang yang dibenarkan untuk berijtihad. Ini yang kita khawatirkan sekarang ini. Sikit-sikit haram, sikit halal. Inyakah mufti? Siapa mengangkat ini menjadi mufti? Orang yang dibenarkan untuk berfatwa. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya timbullah perpecahan. Maka itu ya timbullah permusuhan. Nauzubillah. Padahal oleh Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka lakukanlah perdamaian antara sesama orang yang beriman, bukan sebaliknya mencari kesalahan untuk kemudian ya dihantam, dijelekan, seakan-akan kalau bisa berhasil lalu kemudian ada kebanggaan dan sebagainya. Nauzubillah. Itu namanya belum benar-benar beriman. Karena orang yang beriman tidak akan seperti itu. Walaupun digelari dengan titel apapun dalam keagamaan. Mau ngarannya kiai haji kah, buya kah, tuan guru kah. Tapi kalau ingin memecah ya antara satu kita dengan yang lainnya, bukan benar-benar orang beriman. Itu dipermasalahkan keimanan. Tapi jangan kalau kita umpat menyampaikan beriman orang biasa. Tapi kita cari islahnya lagi. Nah, maka itu bila ada yang bertentangan tidak sama, khuzil afwa, maafkan. Maafkan. Di dalam keluarga juga demikian. Kadang-kadang tidak satu visi, tidak satu pandangan. Itu biasa.
Ini banyak yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ini kada paham makna azwaj. Ya, yang namanya pasangan tuh memang ditakdirkan tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Jadi kalau berbeda tuh wajar. Kenapa? Yang satu lelaki, satu bebini. Kada mau sama lelaki bebini itu cara pandangnya. Jadi kalau berbeda, wajar. Amun sama bahaya. Lelaki kawin, bini bebini. Maka itu kan ibu-ibu pasti tahu itu. Perempuan beda nggak model jiwa psikologinya dengan laki-laki? Beda kan? Nah, sudah tahu beda tuh maklumi aja. Lelaki itu kebanyakannya dengan wanita, kita lihat beda nggak di dalam melihat emas? Ya, lelaki jarang suka dengan emas. Buktinya ada dia memakai emas. Kalau ibu-ibu ditakuni emas, kira-kira bagaimana? Wah, apalagi lakinya. Aku nak nukarkan situ emas, masya Allah. Ganal hidung tuh. Tapi kalau laki-laki, apa katanya? Geseneba. Untuk apa katanya? Beda, itu wajar. Nah, di dalam beberapa hal juga, ya, itu juga berbeda. Maka di dalam hal ini tinggal dengan kita bagaimana untuk saling memahami. Bila ada yang tidak sesuai, apa yang kita ambil? Maafkan. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Maka ketika melihat kekurangannya, itulah dengan kita khudil afwa. Maafkan. Selesai itu. Tapi coba antara satu pasangan ini tidak mau saling memaafkan. Bahasa kita orang bilang sama-sama keras. Ayo, sama-sama keras. Itu insya Allah kebakaran tuh. Yang satu api lalu disiram dengan bensin, solar, ya, pertalite, habis bertambah dia. Nah ini pentingnya memberi maaf. Maka itu oleh Allah Azza wa Jalla, ya, seseorang itu dikatakan benar-benar orang yang bertakwa kalau mereka termasuk, ya, di dalam golongan yang mudah memaafkan. Tanda-tanda orang bertakwa itu diantaranya dalam Al-Quran itu ada 3. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas." Bersegeralah kalian, kata Allah, menuju ampunan Tuhan kalian yang telah mempersiapkan surga luasnya bagaikan langit dan bumi bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Siapa mereka? Yaitu yang tetap berinfak dalam keadaan inya berduitkah, kada banyakkah, lapang atau sempit, tetap inya infak. Nah, bukan istiqomah itu besar dan kecil. Besar dan kecil, banyak dan sedikit itu tidak di dalam bab istiqomah. Istiqomah itu walaupun ya biasanya misalnya infaknya setiap hari 20.000. Tapi pas hari itu, ya, hari biasanya itu beberapa tahun itu 10.000 terus 20.000 terus setiap hari misalnya. Lalu kemudian pada hari itu dia cuma ada duit 10.000. Kalau semuanya diinfakkan, maka dia ada keperluan 5.000. Kemudian nanti untuk parkir 2.000, tinggal 3.000. Maka 3.000 saja dia infakkan, itu tetap istiqomah. Jadi istiqomah bukan di dalam bab besar, kecil, banyak, sedikit. Yang penting dia tetap menjaga, ya, untuk senantiasa dapat berinfak. Kenapa? Karena memahami ayat ini. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz, dan dapat mengendalikan emosinya. Kemudian wal afina 'anin nas, dan menjadi orang yang memiliki karakter pemaaf. Maka dari itu saking beratnya
dan Allah janjikan pahala yang besar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata birahmati. Ada 3 keadaan. Bila seseorang itu berada di dalamnya, maka ia nanti dari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ya. Ingat, tidak seseorang pun dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Maka itu ada ulama yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditanya oleh Allah, kenapa sampai dia dimuliakan oleh Allah sedemikian rupa? Maka dia diberitahu oleh Allah bukan karena amal ibadah yang dilakukannya, bukan karena ilmunya, bukan kemuliaannya di dalam kehidupan bersosial bermasyarakatnya, tetapi karena dia menolong seekor anak kucing yang sedang kedinginan, itu Abu Bakar Asy-Syibli. Nah, jadi beliau itu kesimpulannya ketika ditanya oleh Allah, tahu nggak engkau, wahai Abu Bakar, kenapa aku muliakan engkau seperti ini? Ini salah satu mimpi dari murid beliau yang juga ulama soleh. Bermimpi bertemu dengan waliullah, ditanyakan bagaimana Allah melakukan kepadanya, maka dijawab bahwasanya dia dimuliakan itu ketika dia jawab karena amalnya, karena ilmunya, karena ketaatannya, karena ibadah yang banyak dilakukannya, maka Allah menjawab tidak. Tapi yang Allah jawab adalah karena kebaikannya terhadap seekor anak kucing. Kenapa? Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup dunia ini, kita sadari atau tidak, ternyata kita melakukannya seringkali adalah karena untuk kepentingan kita, bukan karena Allah. Pengen dibalas. Masih banyak karena ingin dibalas. Kalau ingin dibalas belum ikhlas namanya. Ada nggak dengan kita, mohon maaf, ketika ada anak kucing di tengah jalan, lalu kita pindahkan, lalu ingin dapat balasan dari kucing? Nah, ada. Nampak di situ ikhlasnya tuh. Adalah yang ingin dia dapatkan ketika itu. Maka orang sunyi, tak ada orang dipindahkannya. Itu dia melakukan kenapa? Kasih sayangnya kepada anak kucing. Dan perlu kita catat, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang ketika melakukan sesuatu adalah karena cintanya. Karena cinta itulah Allah menjanjikan irham turham. Sayangi maka kamu akan disayangi. Rahmati maka kamu akan dirahmati. Tadi kan kita sudah bahas orang akan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Tapi kalau kita menolong sesama masih ada itu keinginan untuk mendapatkan balasan. Paling tidak dengan kita, jujur atau tidak, kita akui ataupun tidak, ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, lalu pada suatu waktu kita menghajatkan kebaikan orang kepada kita, lalu dia tidak berbuat baik kepada kita. Kira-kira bagaimana dengan hati kita? Kita boleh lihat di situ. Kalau dengan hati kita ada muncul, umaita lalunya aja. Dahulu makam aku tolonginya, sekali aku minta tolong pada maunya. Nah, kelihatan di situ amal kita tuh bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan rahmat Allah, tetapi karena kebaikan kita. Baru disadarinya kapan? Ketika sudah lewat. Banyak dengan terjadi itu Bapak Ibu, orang yang dia pernah menjadi pengurus masjid. Dulu ada membahas pengurus masjid di sinilah, jangan tersinggung. Ini kisah nyata. Dia bertahun-tahun jadi pengurus masjid. Bahkan ada beberapa hal di masjid itu dia yang menjadi orang yang banyak perannya. Ternyata belum uzur, tapi sudah dipensiunkan untuk menjadi pengurus. Apa katanya? Lalu ya, aku dahulu banyak berperan di sini sebagainya. Aku disingkirkan kayaknya dari pengurus masjid. Pulah aja kekanakan anom nih, kada tahu orang tuha lagi. Nah, coba itu berarti dia melakukannya karena Allah atau karena siapa? Karena dirinya. Tapi sadarnya nanti.
Oh, kalau ditanya dia apa? Oh, saya ikhlas Ustaz, alhamdulillah saya ikhlas. Insya Allah saya tak ada minta apa, saya ikhlas. Nyaman nyambat ikhlas. Itulah bahayanya ketika mengatakan itu. Nah, ini bicara tentang kekurangan-kekurangan tadi. Baik. Nah, maka itu untuk masuk surga tadi penting rahmatnya Allah. Nah, bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah tadi? Dihisab dengan hisaban yasira, sebenarnya tidak berat, ada 3. Yang pertama, antasil man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zolamaka. 3 ini aja amalannya. 3 ini amalannya. Sesuai dengan turunnya ayat. Ya, jadi ketika ayat ini turun, kemudian ya Ikrimah berkata, ketika ayat ini turun, Nabi SAW bersabda, "Ya Jibril, mahadha, inna rabbaka yaqul huwa antasil man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zolamaka." Artinya, yang pertama, jalin silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim dengan kita. Amun kalau saja kita ini dekat, baik dengan orang yang baik dengan kita tuh biasa. Kemana aja silaturahim. Dengan siapa? Orang yang biasa berbuat baik dengan dia. Itu biasa. Walaupun sering atau lama tidak ketemu biasa. Tapi menjalin silaturahim dengan orang yang kita tidak suka. Dengan sikapnya. Gimana kira-kira? Apa yang terjadi? Kemana aja? Kami ada silaturahim. Kemana aja? Aku 4 ke rumah si ibu anu tuh, kada yang semua sidin. Kalau ke rumah beliau tidak, coba mau kemana aja? Kami diundang acara apa? Haul. Oh iyalah, yuk siap-siap. Kemana nih rumah siapa? Oh, rumah Pak Haji anu. Oh aku kada aja. Hah? Kenapa ya? Ngalihangi sahakannya. Nah itu berarti dia sudah tidak mau bersilaturahim. Nauzubillah. Memalingkan muka, tidak mau bertemu dan sebagainya. Orang seperti ini minta ampun, minta ridho, minta maaf, dia sendiri menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Karena Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang sebagusnya bagaimana? Orang itu tidak senang dengan dia. Kemana ya? Pak Jeno, aku tolak ya. Tapi di sini kan syariat situ. Nah karena itu aku tolak ya. Tapi kan dia marah sama Anda. Ya karena dia marah tak senang sama saya, itulah saya mau datang. Mengapa? Saya mau minta maaf. Saya ingin jalin silaturahim dengan dia. Nah orang yang seperti ini yang dimuliakan oleh Allah. Jalin silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim dengan kita. Itu yang pertama tuh. Kalau ingin dihisab pada kiamat dengan hisaban yasira, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Kadang melihat lagi amal-amalnya tuh. Mau dilihat dengan amal-amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat, haji kita, umroh kita. Bisa jadi kada ada yang diterima. Bisa jadi tidak diterima. Mungkin banyak kekurangannya. Yang malahan merasa itu sempurna, bahaya. Bahaya Bapak Ibu kalau kita merasa setiap amal ibadah yang kita lakukan, kita merasa baik, itu bahaya. Bahayanya apa? Sama seperti orang yang bermasak. Saya tadi ceramahkan itu juga. Ibu-ibu kalau masak, masakan ibu kecap, lezat, nikmat. Kemudian ya, penampakannya juga bagus. Ya, cara menyusunnya pasti itu dengan kita ingin orang tahu, orang lain tahu. Bagaimana caranya? Nah aja. Di fotonya langsung di-share. Alhamdulillah masak sop ayam misalnya. Masak rendang daging itu ngacari orang. Iya kan, kesian orang yang membuka, pas buka main nyamannya becucuan anu ya Leo. Maka dibalasnya, kalau mau datanglah ke rumah. Kan mulai sudah nih. Itu timbul ujub namanya. Merasa harap bermasak. Ujub, penyakit hati sudah. Lalu kemudian orang cicipi, ingin apa yang keduanya? Ingin dapat pujian. Orang yang menginginkan dipuji sama dengan menginginkan orang untuk membunuhnya. Maka hati-hati dengan pujian.
Kalau ada dengan kita Bapak Ibu, pengen orang memuji kita, sama dengan kita minta orang untuk menggorok leher kita. Hati-hati, karena pujian itu berbahaya. Timbul apa? Ujub. Sudah ada nanti merasa kayak nyaman lah. Sedap bu ay. Hidungnya menggana, telinganya batis merasa kada berjajak di bumi. Ngambang semuanya. Kemudian itu belum habis itu. Kemudian ibu ini pulang menambahi. Aku tadi semalam ke rumah ibu Anu bu ay. Kenapa ya? Hendak tahu nih. Ada senyaman ini. Mulai. Iyalah, siapa dulu. Nah, timbul kibar sombong. Banyak bahayanya itu. Tapi coba dengan Bapak Ibu mengerjakan sesuatu yang banyak kekurangannya. Ada nggak ingin diketahui oleh orang lain? Ibu bermasak ada nyaman. Ya, masakannya tidak ada yang enak. Masak ampan tatak, linak selinaknya. Belum ditatak, linak pada hulunya. Adalah memposting. Adalah mengundang orang supaya makan. Ada pecangan. Nggak bakal dia. Apalagi karas juga. Sama aja. Maka dari itu prinsip ya. Di dalam beribadah apa? Wajib dengan kita merasa kurang. Setiap kita beramal, setiap kita beribadah, yang ditanamkan di hati ada apa? Kada ada melakukan apa-apa, merasa kada bisa. Paling tidak kurang. Ketika kita merasa kurang, itu sebuah indikator amal kita diterima. Tanda amal yang kada diterima itu merasa bujur, merasa bagus, merasa baik. Nauzubillah. Maka itu kan doa kita coba selalu yang kita baca panjatkan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Sempurnakanlah ya kekurangan-kekurangan. Ini sebuah pesan buat kita, jangan merasa lebih. Orang yang berdoa kadang menyambat wa tammim taksirana itu merasa hebat sudah amalnya. Merasa bagus, apalagi merasa amal itu datang dari dirinya. Nauzubillah. Lalu di mana Allah? Itu kan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini tidak bisa beribadah tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik Allah, tanpa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi yang pertama, antasilman qata'aka. Jalin silaturahim dengan orang yang memutus. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Beri orang yang haram katanya aku memberi kau. Nah itulah. Artinya apa? Yang pemalar sama kita. Jadi kalau memberi orang tuh cari orang yang pemalar lawan kita. Yang orang tak pernah mau menolong kita, tak pernah mau memberi apapun kepada kita. Kalau ada orang yang biasa mengantar kita makanan, lalu kita antarin makanan itu biasa. Ya, apalagi kalau kita mantari sedikit, mantari banyak, pasti semangat lagi tuh. Itu bahaya lagi tuh. Aku aja setiap mantari sidin tuh, mantari sedikit ya wadai 10 banyak, aku beri 2 nya 10 ya. Semangat memberi itu. Nah ketahuan tuh ada udang di balik tepung. Kan baik orang nang kayak ini tuh. Melakukan kebaikan kepada orang karena berharap kebaikan. Kebaikan yang lebih itu kayak di dalam menolong orang minjamin duit 100.000 minta bayaran 150.000, riba itu kan. Kalau dalam masalah materi hendak mengambil untung. Kalau karena cinta tak begitu, tidak memikirkan balasan. Nah, maka antu wa tu'timan haramaka. Beri orang yang pemalar dengan kita. Wa ta'fu. Nah, inilah yang ketiga yang masuk di bab kita. Maafkanlah orang yang menzolimimu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ulun pernah mendengar seorang ulama pernah berkata, kalau dengan kita ingin amalan kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni, yang paling mustajab caranya, yang paling dahsyat
Amalannya adalah jangan pernah ada di hati kita, ya, dan di pikiran kita orang yang telah jangan pernah ada di dalam pikiran kita, di hati kita orang yang bersalah dengan kita. Kecuali kita sudah maafkan. Yang lebih dahsyat lagi apa? Kada ada yang salah. Bukan memaafkan lagi. Sampai tidak ada orang tuh pada menzoliminya, ini kada menganggap itu menzolimi. Itu dahsyat itu. Kalau memaafkan tuh sudah bagus tuh. Kalau ada orang yang melakukan salah, siapapun kita sudah maafkan berdahulu, itu dahsyat itu. Seorang suami yang betul-betul bentuk dia sayang dengan istrinya, tanda seorang suami benar-benar sayang dengan bininya adalah inya setiap apa saja kesalahan istrinya sudah dimaafkannya. Punya orang sayang. Kenapa? Seorang istri, Pak, itu kalau meninggal dunia, dia dalam keadaan ridho suaminya, maka Allah telah bukakan pintu surga baginya. Seorang suami yang sayang sama bini itu adalah berharap bininya masuk surga. Bertamuan kayak di surga. Itu namanya sayang. Yang kada sayang itu apa? Bila bini ini ku mati ya aku kawin lagi kena nyaman ya. Nah ini kada sayang matinya. Berharap bini mati. Na'udzubillahi min zalik. Nah itu diantara bukti inya benar-benar cinta atau sayang. Maka itu maafkan. Kalau dengan kita satu amalan yang pernah ulun dapatkan, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan sebagai penutup. Setiap hendak tidur, setiap mau kita tidur Bapak Ibu, apa amalannya? Doa kita begini, ya Allah, seandainya ada orang yang menzolimi hamba, menyakiti hamba, baik dengan perkataan, sikap maupun perbuatannya, sengaja tidak sengaja, hamba ketahui atau tidak, maka saksikanlah ya Allah, hamba telah memaafkannya. Itu aja amalannya. Oleh sebab itu ya Allah, hamba yang kada pemaaf ini, yang bukan maha pengampun ini, bukan maha pemaaf ini, memaafkan. Oleh sebab itu ya Allah, maafkan dan ampunilah dosa-dosa hamba. Bahasa ulama apa? Supan Allah kada memaafkan kita. Kita yang kada al-afu ini, kada maha pengampun, pemaaf ini, mau memaafkan. Apalagi Allah. Nah inilah yang dapat kita sampaikan penjelasan dari khuzil afwa. Nanti kelanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebulan lagi insya Allah. Ini saja. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa nas'aluka taufiqa wal hidayah wa nas'aluka al istiqamata wa husnal khatimah. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.